Shalom. Selamat sore, Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun cuaca di luar tidak mendukung, tapi kita semua boleh berkumpul pada sore hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan kita boleh beribadah bersama-sama. Saya undang sidang jemaat nanti kita berdiri, kita akan mendengarkan Injil. Firman Tuhan yang menandasi ibadah kita pada sore hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan mulia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah firman Tuhan yang akan melandasi pada kita pada sore hari ini. Kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat kami bersilakan duduk. Satu hal yang boleh kita berikan kepada Tuhan, kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, sujud dan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, dirilah di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan beri. Dan kami mau pergunakan dengan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau menaikkan, meninggikan nama Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Jika kami masih ada dosa dan kesalahan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengampuni dan menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu yang kudus pasti menguduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang sidang jemaat mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur nomor 25 ayat 11 sampai yang ke-12. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menentukan jalan yang harus dipilihnya. Petunjuk itu baru dari Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu berasal dari orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai pendiri. Ya, kita semua adalah keluarga Allah. Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini. Sebelumnya, coba tengok kanan dan kiri terlebih dahulu. Banyak wajah-wajah baru hari ini, karena hari ini adalah hari libur. Sintia sendirian, tengok kanan kiri. Kasih salam dulu, sebelah kanan kiri kita, kasih salam. Ada sukacita, amin. Kita sudah disatukan di dalam Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Masih dengan tetap
tetap untuk selama-lamanya. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan pengakuan rasuli. Hendaklah setiap kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang membangkitkan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah-darahnya, yang bebas sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetubuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat pemeliharaannya di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam masa raya Idul Fitri ini. Yang ketiga, jemaat yang didoakan minggu ini adalah keluarga Bapak Cukmi dan keluarga Ibu Jimmy. Yang keempat, kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Bapak Anton Sutarto dan Feni Limantara, tanggal 27 dan 28 kemarin. Mari bersama-sama kita berdoa, kita membuka suara. Tuhan Yesus, kami boleh menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarnya dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melepaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang mengajarkan kami doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkata kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan berilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kepada kesalahan kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, dan bersama kami dengan jahat. Maka yang menyatakan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas
sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah kita naikkan pujian, jadikan kami satu sebagai doa kita, supaya kita disatukan di dalam Tuhan. Baik, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kepada saudara-saudara pulang kampung yang masih mencintai balon ya, yang kasih ya. Dan mari kita akan berdoa, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur karena kami pada saat ini boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti, dan Tuhan juga pimpin hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Karena sudah disediakan, saya pakai saja ya. Kasihan Pak Is sudah mengatakan. Ya, Bapak Ibu sudah menjadi tradisi ya, bahwa di setiap minggu kelima kita akan mengadakan ibadah gabungan, yaitu ibadah bersama dengan keluarga, baik itu keluarga inti kita, keluarga biologis, maupun juga kita sebagai keluarga Allah, keluarga rohani. Dan dalam ibadah keluarga tahun ini, mungkin
bisa diteruskan untuk tahun depan. Saya rindu ya untuk melibatkan keluarga per keluarga sebagai penata layarnya. Hari ini dimulai dengan keluarga dari Koboan, keluarga Waminyau, dan juga keluarga dari Wacu. Dan nanti jemaat-jemaat yang lainnya ya, yang mungkin ya belum terbiasa dalam tanda kutip terlibat dalam pelayanan, kalau mau boleh mendaftarkan diri ya. Untuk sementara ini akan saya masukkan yang memang biasa saya libatkan sebagai penata layar ibadah ya. Mungkin siapa tahu rindu ya, boleh mendaftarkan diri ya. Tahun ini kita masih ada 3 ibadah keluarga lagi. Nanti tahun depannya lagi gitu ya. Yang penting kita semuanya bersama dengan anggota keluarga melayani Tuhan. Dan tema yang saya angkat pada sore hari ini adalah kita adalah keluarga GKT. Apa kepanjangan GKT? Jangan sampai tidak tahu ya. Apa? Gereja Kristus Tuhan ya. Siapa tahu Pak, nanti kamu gereja mana GKT? Mana tahu saudara pergi ke mana ya? Ke Irian Jaya misalnya gitu kan? Apa GKT itu? Apa ya? Repot ya. Gereja Kristus Tuhan ya. Nah, tapi GKT yang saya maksud hari ini ya bukan gereja Kristus Tuhan Bapak Ibu, karena sinode kita ya sebenarnya ini GKT ini menjadi sasaran ataupun target dari program sinode berapa tahun yang lalu ya, ada kepanjangannya itu ya. Sebentar, saya keluarkan sudah transaksi saja. Gairah, komitmen dan tanggap ya. Jadi ini memang menjadi sasaran sinode, memang sudah lewat tapi tidak apa-apa, tak pinjem ya. G gairah, K komitmen, T tanggap. Jadi kita gereja GKT bukan hanya gereja Kristus Tuhan, tapi kita adalah jemaat yang bergairah, berkomitmen dan tanggap ya. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhannya, mari kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ya, kita baca mulai dari ayat 37 supaya kita bisa tahu konteks atau latar belakang ayat-ayat ini ya. Kisah Para Rasul 2 37 sampai 47. Mari kita memperhatikan bagian kita, saya akan bacakan untuk kita. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan yang mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, perkataan Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, latar belakang terbentuknya jemaat yang pertama atau yang kita sebut juga sebagai jemaat mula-mula dengan bertobatnya jiwa baru sebanyak 3.000 orang. Mereka yang pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi perantauan yang berkumpul di Yerusalem. Mereka ini pulang kampung, pulang ke Yerusalem. Biasanya mereka pulang kampung untuk merayakan Paskah. 50 hari kemudian mereka pulang kampung lagi ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dalam tradisi Yahudi, Pentakosta adalah hari pengucapan syukur atas panen gandum. Ke-12 rasul, 12 murid Yesus. Sebagai info,
untuk mengingatkan kita, Yudas Iskariot sudah meninggal, ya, sudah mati gantung diri, dan posisi kerasulannya digantikan oleh Matias. Jadi jumlah rasul murid Yesus itu tetap genap 12 orang. Nah, 12 rasul pada saat itu juga sedang berada di Yerusalem. Mereka sedang berkumpul bersama. Sebagaimana perkataan Yesus kepada mereka pada waktu Yesus akan naik ke surga, bahwa ke-12 rasul itu, ke-11 rasul ya, karena Matius belum masuk sebenarnya waktu itu, bahwa mereka akan menerima kuasa. Nah, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ya, bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dan rasul-rasul ini akan menjadi saksi Kristus. Mereka akan memberitakan Injil. Nah, pada momen hari Pentakosta itu, perkataan Yesus itu digenapi. Kita tahu ceritanya itu ya, waktu mereka berkumpul di dalam satu ruangan. Pada hari Pentakosta itu suasana ramai di luar sana karena orang-orang perantauan Yahudi pada pulang kampung. Roh Kudus turun atas 12 rasul dan mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa daerah sesuai dengan daerah perantauan para Yahudi. Nah, singkat cerita, Petrus berkhotbah memberitakan tentang siapa Yesus, tentang pengampunan, penebusan dan keselamatan di dalam Yesus. Banyak orang yang menjadi percaya, menerima Yesus, bertobat dan dibaptis. Sehingga Pentakosta, Bapak Ibu, dalam konsep perjanjian baru yang kita kenal hari ini adalah selain sebagai hari turunnya Roh Kudus, juga sebagai hari lahirnya gereja. Ya. Pentakosta itu juga hari turunnya Roh Kudus juga disebut sebagai hari lahirnya gereja, jemaat yang pertama. Tadi kita sudah baca tentang kehidupan jemaat yang pertama. Dan ketiga poin ini, gairah, komitmen, tanggal, itu ada dalam kehidupan mereka. Dan saya rindu kita semuanya gereja pada hari ini juga menghidupi ketiga poin ini. Ya. Jemaat yang bergairah. Gairah. Apa artinya gairah menurut saudara? Keinginan yang besar, bergairah, bersemangat, antusias, punya hasrat. Nah, jemaat mula-mula menunjukkan gairah mereka karena dikatakan di sana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, kata bertekun inilah menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Kalau namanya bertekun bukan 1-2 kali, tapi berkelanjutan. Bertekun berarti bertahan, tetap fokus dalam mengerjakan sesuatu. Berarti ada kegairahan. Sebagai jemaat yang baru, yang mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Kristus, ada suatu kehausan di dalam hati mereka. Mereka rindu, mereka bergairah untuk boleh terus belajar firman Tuhan, untuk boleh terus hidup dalam persekutuan. Apalagi persekutuan mereka saat itu adalah suatu suasana persekutuan yang akrab, yang hangat, yang saling peduli. Jadi semakin menambah gairah mereka untuk tetap bersekutu, untuk tetap belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Hendaklah kita pada saat ini selalu bergairah dalam iman kita. Kita selalu bergairah, tekun, antusias untuk mempelajari Alkitab. Jangan katakan Alkitab itu buku kuno. Memang buku lama, tapi Alkitab itu relevan dalam setiap zaman. Kita bergairah dan semangat untuk datang beribadah di kebaktian minggu ataupun di dalam persekutuan komisi, persekutuan doa, juga di dalam saat teduh pribadi kita. Memang yang menjadi pencobaan dan godaan kita adalah kadang kita loyo, males, lelah, jenuh, gak bergairah. Wes, itu memang godaan kita dari si iblis. Tapi kan kita sudah tahu ada pencobaan ini. Kita sudah juga belajar waspada, berjaga-jagalah. Kita antisipasi dengan cara apa? Berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Dan Bapak Ibu, gairah itu jangan hanya di awal saja. Bagi saudara yang sudah menikah, pasangan suami istri, ya, gairah saudara itu bukan hanya di awal pernikahan ya. Saya belum menikah gitu ya, tapi katanya ya 5, 10 tahun, 15, 20 tahun gairahnya berkurang. Betul apa betul?
jawab sendiri ya, bagi Bapak Ibu di sini ya. Bagi pasangan-pasangan muda ya, kebetulan tidak datang semua ya. Ada Cynthia sama Wiwi ya, masih membara gairahnya ya. Tapi bagaimana dengan pasangan-pasangan yang sudah berapa puluh tahun ya? Siapa paling lama di sini usia pernikahannya? Cik Suci mungkin paling ya, mungkin. Apakah sudah berkurang gairahnya? Jangan sampai ya, apalagi kepada Tuhan. Gairah kita itu harus terus membara. Nah, ada 4 kesalahan begitu ya yang mungkin saya renungkan. Gairah kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Jangan sampai gairah kita itu belajar firman Tuhan ya, ibadah, melayani itu hanya di awal tahun saja, Bapak Ibu. Ya. Jangan hanya di awal tahun saja, awal tahun baru. Semuanya bersemangat, semuanya berjanji, tahun ini aku harus lebih giat. Atau pas ulang tahun kita, di umur yang baru, ya aku harus tambah tua ya, gitu ya. Jadi bangun semangat, mohon Tuhan berkati aku ya, supaya di tahun yang baru ini, di umur yang baru ini, aku lebih maju, lebih semangat. Lewat 3-4 bulan, masuk pertengahan tahun, masuk akhir tahun, gairahnya pun hilang. Jangan Bapak Ibu. Ya. Gairah kita juga jangan hanya waktu momen baptisan kita. Ya, hati saya sedih, terlebih hatinya Tuhan Yesus bila ada jemaat yang semangat dan siap dibaptis, ikut kelas katekisasi, belajar Alkitab, ya, terus dia terima baptisan, namun karena masalah hidup atau karena kenikmatan dunia, dia lupa sama Tuhan. Gairahnya itu Tuhan sudah lenyap. Jadi gairahnya itu waktu awal-awal sekali dibaptis saja. Ya. Saya tidak tahu ya dia dibaptis itu untuk keperluan apa. Ya. Selain mungkin supaya bisa dapat KTP, untuk keperluan supaya bisa pemberkatan nikah. Hati-hati kan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya di momen baptisan kita saja kita bergairah. Setelah itu lewat berapa tahun karena permasalahan hidup, ya kita pun hilang lenyap, gairah kita pun ikut surut, hilang dari peredaran gereja. Tidak mesti kita ibadah di DKT baru ya, terkhusus bagi saudara-saudara yang sudah pindah keluar kota karena kuliah atau kerja. Ya di mana saudara berada, di kota mana saudara tinggal, tetaplah bergairah beribadah di gereja setempat. Ya tidak perlu lah ya, sen-sen yang dari Jakarta ya tiap minggu pulang ke sini ya beribadah. Tapi kamu kan juga sennya. Kalau kamu punya banyak duit ya, PP gitu kan, naik pesawat pribadi gitu ya. Di mana saudara berada, tetaplah bergairah untuk beribadah kepada Tuhan di gereja setempat. Tetap bergairah mencari hadirat Tuhan. Lalu kesalahan yang keempat, gairah kita juga jangan hanya karena ketika kita diberi jabatan dalam organisasi gereja sebagai penatua, sebagai pengurus, ya, atau dilibatkan sebagai penata layan. Ya, periode pengurus itu 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun itu semangat, ya, gairah melayani, terus gak enak penatua loh, pengurus loh. Ya. Nanti disolat di apa, nanti di gosipin ya. Lewat 2 tahun gak menjabat lagi, mulai luluh, mulai tidak bergairah, hilang dari peredaran. Wah. Kalau itu yang terjadi berarti gairah kita beribadah, gairah kita melayani hanya karena jabatan, hanya karena biar dilihat orang. Seharusnya kan tidak demikian, Bapak. Baik kita yang diberi kepercayaan jabatan, dilibatkan sebagai penata layan ibadah, ataupun kita yang tidak menjabat, kita katakan kita sebagai jemaat biasa, ya. Semua kita harus tetap bergairah, beribadah, melayani Tuhan tekun dalam pelajaran firman Tuhan. Harus itu. Gairah kita harus terus dibangun. Jangan seperti lagunya Raffi Ahmad dan Yuni Sarah. Sekarang atau 50 tahun lagi, ku tetap mencintaimu. Apa kelanjutannya? Tak ada bedanya, rasa cinta itu masih ada. Tapi ternyata itu bohong, ya toh? Nah, belum sampai 50 tahun loh sudah pisah. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang gairah itu jangan hanya di awal-awal saja. Jadilah seperti anak kecil. Sini ada Brian, masuk tak Brian ya? Saya tahu Brian itu belajar naik sepeda ya. Bukan sepeda kuicik, itu bukan sepeda tinggi itu ya. Berhasil ya, mana namanya ya? Berhasil? Cerina, Brian belajar naik sepeda itu? Berhasil? Dia belajar naik sepeda kan Brian ya? Berhasil? Walaupun
Jadi saya itu memang nggak pernah mau yang namanya belajar naik sepeda ya. Jadi memang saya nggak pernah yang merasakan yang namanya jatuh dari sepeda itu, belajar waktu kecil itu nggak pernah. Dibanding dua adik saya, mereka lebih berani ya. Nah saudara, coba ingat-ingat saudara dulu yang masa kecilnya belajar naik sepeda, walaupun jatuh-jatuh, tapi kan tetap bangkit lagi kan, semangat lagi, berusaha lagi, bergairah lagi, karena aku ingin bisa naik sepeda. Kalau baru goes jatuh, mas tak mau ya, nggak jadi. Jadilah seperti anak kecil yang belajar naik sepeda itu. Kita sebagai orang percaya harus memiliki gairah seperti itu, Bapak Ibu ya. Gairah untuk terus bertumbuh ya. Jangan mudah menyerah ya. Sekalipun memang kadang ada banyak tantangan kita itu tadi ya, yang jenuh, yang malas, yang loyo, yang segala macam lah. Tapi terus bangkitkan gairah kita. Nah, supaya kita tetap mempertahankan gairah kita perlu yang namanya komitmen ya. Komitmen itu adalah perjanjian yang kuat untuk bertindak atau memenuhi kewajiban tertentu. Komitmen melibatkan dedikasi, konsistensi, dan tanggung jawab. Komitmen jenak mula-mula ya, terlihat jelas tadi dari gairah mereka, sikap dedikasi mereka, konsistensi mereka, dan tanggung jawab mereka dalam tindakan yang nyata ya. Tadi kita sudah baca, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kalimat mereka bertekun diartikan mereka mendedikasikan diri mereka. Ya, ayat 44, mereka tetap bersatu. Nah, ini juga menyatakan komitmen ini. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari mereka bersekutu, mereka beribadah. Jadi ini menyatakan komitmen mereka, komitmen jemaat mula-mula. Bapak Ibu, komitmen menolong kita agar gairah yang kita miliki itu tidak panas-panas kayak ayam ya. Komitmen yang kita miliki itu menolong kita supaya gairah kita itu tetap membara, tidak panas-panas kayak ayam. Panasnya di awal tok gitu, tapi tetap terus panas. Tidak hanya di awal saja kita bersemangat, namun sepanjang waktu sampai nanti kita tiba di kekekalan, kita tetap bergairah karena kita memiliki komitmen. Komitmen itu lebih dari sekadar janji ya Bapak Ibu ya. Komitmen itu lebih di atasnya janji. Ya, kalau janji kita mudah mengingkarinya. Hanya dengan satu kata maaf gitu ya, tapi kita sudah ikat janji. Tapi kalau komitmen itu mengikat, melibatkan tekad, tanggung jawab, dan siap terima konsekuensi. Ya seperti pasangan suami istri lah Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri yang berkomitmen membangun rumah tangga dengan setia satu sama lain sampai emak memisahkan. Demikian juga kita di hadapan Tuhan Yesus. Karena relasi kita dengan Tuhan Yesus juga adalah seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Kita jemaat adalah mempelai wanita Kristus. Maka dibutuhkan suatu komitmen dari diri kita. Komitmen untuk setia beribadah, untuk terus bergairah mempelajari Alkitab ya. Untuk terus melayani kepada Tuhan dan tidak berpaling daripada Tuhan Yesus. Meskipun kita harus menghadapi badai hidup yang dahsyat, ya konsekuensinya komitmen itu seperti itu Bapak Ibu. Meski ada yang menghalangi, ada tantangan, ada rintangan, ada pergumulan seberat apapun, kalau sudah berkomitmen tidak akan bisa menggoyahkan kita. Makanya Tuhan tidak butuh janji, Tuhan butuh komitmen kita. Komitmen itu akan terus menguatkan kita ya. Tidak akan mudah mengubah pendirian kita, menghancurkan iman kita. Mari kita terus pegang komitmen kita, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya layaknya pasangan suami istri tadi ya, karena kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Nah ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu, yang mana dalam kisah ini kita belajar tentang arti komitmen. Nah, kisah tentang seorang pelari maraton dari Tanzania bernama John Stephen Akhwari. Nah, di dalam Olimpiade tahun 1968 di Meksiko, John Stephen ini adalah pelari yang paling akhir tiba
tiba di garis finish. Dia paling akhir tiba di garis finish. Namun sebenarnya yang menjadi perhatian bukan hanya karena dia sebagai peserta yang paling terakhir tiba di garis finish, Bapak Ibu. Bukan hanya itu yang menjadi perhatian. Sudah dia yang paling akhir, paling lama pula. Butuh waktu paling tidak 1 jam lagi hanya untuk nunggu dia, John Stephen ini tiba di garis finish. Sementara peserta yang lain itu sudah buyar, sudah santai. Jadi katakanlah ada 5 peserta, katakanlah ya. Peserta 1, 2, yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, dia juara 5. Yang jarak dia juara 5 dengan juara 4 itu masih 1 jam lagi gitu, ya. Beberapa penonton udah pulang, tapi beberapa ada yang masih betah untuk nonton John Stephen. Nah, waktu reporter bertanya begitu ya, kenapa kamu kok begitu tiba di garis finish itu begitu lama? Ternyata Bapak Ibu, kakinya dia itu sakit. Nah, jadi dalam perlombaan itu dia mengalami cedera kaki. Tapi dia tetap teruskan. Makanya kita ini sudah jadi nomor buntut, paling lama lagi, ditunggu lagi. Nah, harusnya kan kalau sakit, berhenti gitu ya, mengundurkan diri misalnya gitu ya. Tapi ini dia tidak, dia tetap. Nah, waktu reporter bertanya, kenapa kamu tetap ikut berlari padahal kan kakimu sakit? Kamu kan bisa saja, sebentar ya aku mengundurkan diri. Nah, John Stephen ini menjawab seperti ini, Bapak. Negara saya tidak mengirim saya ke Meksiko hanya untuk memulai perlombaan. Mereka mengirim saya ke sini untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi dia tidak peduli ya, lombanya bagaimana, yang penting dia selesaikan pertandingan itu. Nah, ini adalah suatu komitmen yang luar biasa dari John Stephen ini, menyelesaikan pertandingan. Nah, dalam perjalanan iman kita, perjalanan kehidupan rohani kita mengikut Tuhan, Rasul Paulus juga menyebutnya sebagai suatu pertandingan. Kita harus berkomitmen Bapak Ibu mencapai garis akhir pertandingan iman kita di dunia ini. Jadi dalam 2 Timotius 4 ayat 7 ya, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini ya, sudah sering dengar ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, hidup kita di dunia ini adalah perlombaan kita, adalah pertandingan iman kita. Dan dalam pertandingan iman ini, ya seperti pelari tadi, kita bisa cedera. Dalam pertandingan iman rohani kita bisa mengalami banyak masalah. Kita kecewa, kita marah, kita takut. Nah, kalau itu menghadang kita, mari ingat kembali kepada komitmen kita. Aku harus menyelesaikan pertandingan iman ini. Aku mau mencapai garis akhir. Aku mau pelihara iman. Ingat komitmen kita. Semangat di diri sendiri. Ya, semangat di diri sendiri. Seperti pelari maraton John Stephen tadi. Meski ia terluka, ia profesional Bapak Ibu. Kalau saya katakan bahasa lain itu profesional juga ya. Dia selesaikan pertandingan itu selain sebagai komitmennya, tapi dia juga adalah seorang profesional. Nah, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita juga harus menjadi jemaat yang profesional. Panggilan kita adalah belajar Alkitab, mempelajari firman Tuhan, melayani Tuhan. Maka profesional, berkomitmen, jangan mudah kalah hanya karena ada pergumulan hidup yang kita alami. Selesaikan pertandingan iman kita, mencapai garis finish. Dan Tuhan pasti akan karuniakan kita mahkota kehidupan. Lalu yang terakhir, T, jemaat yang tanggap. Tanggap itu artinya peduli, peka, responsif, gercep, ya, cepat. Ya. Dan ini jelas sekali menjadi ciri khas jemaat mula-mula. Karena mereka dikatakan segala kepunyaan yang mereka miliki adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi tidak ada strata sosial di antara mereka, Bapak Ibu ya. Mereka tidak dikotak-kotakkan, tidak ada gap, tidak ada pemisah. Ini loh golongan orang kaya, itu loh golongan orang miskin, ini loh golongan orang tak punya, ini loh golongan orang berkelas. Tidak ada yang seperti itu. Mereka semuanya sama. Yang kaya membantu yang kekurangan,
Karena tidak ada perbedaan status sosial ekonomi di antara mereka, maka mereka dapat hidup bersama-sama. Secara bergilir gantian mereka memecahkan roti di rumah-rumah mereka, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi terlihat dengan jelas ya, sudah mereka tanggap, peka, peduli, mereka gak ngegap ya, berkelompok-kelompok sendiri, tidak hidup bersaing, tapi semuanya sama rata, duduk bersama dengan gembira, sukacita dan tulus hati. Benar ini kata-kata tulus hati ini Bapak. Tulus artinya tidak munafik, benar-benar murni mengasihi. Bila kita jemaat, terkhusus bagi jemaat GKT Balong ini, kita memiliki kehidupan yang tanggap, peduli, perhatian, tulus seperti jemaat mula-mula. Oh, betapa indah dan mesra. Mazmur 133 mengingatkan ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita semua tinggal bersama dengan rukun, sebab ada berkat-berkat Tuhan tercurah atas kita, kehidupan yang bersama. Nah, jemaat mula-mula telah menerima berkat itu, di mana cara hidup mereka yang rukun, tanggap, tulus, saling peduli itu kan dilihat banyak orang, dan mereka disukai semua orang. Banyak orang yang menjadi tertarik bergabung dengan mereka. Nah, yang orang-orang baru ini adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kalau seandainya kehidupan jemaat mula-mula tukaran toh, ya, rebut-rebutan, saing-saingan, ya, pasti akan jadi batu sandungan bagi orang tua. Ya. Orang pasti akan menghina begitu kan ya, menyorot yang negatif. Tapi karena hidup mereka itu indah, rukun, orang senang, mereka tertarik. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Tidak harus plok-ketiplok gitu ya, kita contoh ketanggapan jemaat mula-mula. Tidak harus kita semua ini jual harta milik kita, bawa hasilnya ke sini ya, terus nanti kita bagi-bagikan. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Yang perlu kita adopsi dari jemaat mula-mula adalah ketanggapan mereka, kepedulian mereka, responsif mereka, tindakan gercep mereka itu tadi. Kalau soal tolong-menolong dengan kita memberi uang, memberi barang, makanan, selama kita ada, kita mampu, kita bisa, monggo silakan. Namun tanggap bukan hanya soal memberi uang, bisa kita lakukan dengan kita saling bertanya kabar. Ada yang sakit, kita kunjungi, kita doakan. Ada yang kesusahan, sedang ditimpa masalah, ada kedukaan, kita hibur, kita menyemangati. Itu juga sudah bentuk ketanggapan kita, kepedulian kita. Jangan malah sebaliknya Bapak Ibu, kita menyudutkan orang, kita menghakimi sesama kita. Itu sudah terbalik. Saya akui bahwa kita di sini semua berbeda. Beda dalam hobi kita, beda dalam kesukaan kita, latar belakang, karakter kita. Ada yang suka bercanda, ada yang pendiam, ada yang suka ngomong, yang cerewet kan begitu ya. Gak apa-apa, itu ciri khas kita, itu berkat dari Tuhan. Kan sudah ciptakan begitu. Saudara suruh saya ngomong dengan lembut, gak bisa saya. Saudara suruh siapa di sini yang pendiam-pendiam ya, suruh banyak ngomong, gak bisa. Apa sudah begitu memang dia gitu. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa membawa diri kita, bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan sesama kita, saling peka, saling mengerti. Ya. Jangan kita samakan dengan kita gitu kan. Ya. Aku kan suka ngomong, nanti kamu juga harus suka ngomong. Gak bisa. Ya. Aku kan pendiam, kamu juga diam gitu ya. Gak bisa juga. Ya. Kalau kita semuanya di sini adalah orang yang pendiam gitu ya, waduh sepi gereja ya. Tapi kalau kita semua adalah orang yang cerewet, waduh pusing kita ya. Sana ngomong sini ngomong. Nah, sekali lagi Tuhan ciptakan kita berbeda itu untuk satu kelengkapan yang indah Bapak Ibu. Maka kita perlu saling mengerti, saling menerima dengan tulus ya. Perhatian satu dengan yang lainnya. Ini harus kita lakukan terus ya.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup, tentu kita mau ya gereja kita jemaat ini bertumbuh menjadi gereja yang sehat. Kalau visi gereja kita adalah di warta sudah ditaruh ya, alamat depannya supaya kita ingat ya, menjadi gereja yang membawa berkat baik di dalam dan di luar gereja. Tetapi gereja yang bisa membawa berkat, menjadi gereja pembawa berkat, gereja yang bertumbuh secara sehat, itu bukan terletak pada pemimpin gereja. Dalam hal ini saya, ya, para penatua, para pengurus, ya. Bukan terletak pada kejeniusan, kepintaran para pemimpin gereja dalam mengembangkan gereja, bukan. Juga bukan terletak pada program-program gereja. Kita bisa mungkin buat program-program gereja yang menarik, yang heboh, yang kreatif. Kita bisa mendatangkan misalnya bintang tamu ke sini gitu ya. Seluruh Balung ini orang Kristennya datang semua ke sini, nggak cukup gereja kita ini. Bisa. Kita bisa melakukan yang namanya tiap kali datang ke gereja, orang pulang kita kasih dia sembako. Rame gereja kita, rame saya yakin. Mau dicoba? Rame pasti ya toh. Tapi kan bukan itu. Bukan karena program yang menarik, program yang kreatif membuat gereja kita menjadi gereja yang sehat, yang menjadi berkat itu tadi, yang bertumbuh, bukan. Tapi kunci gereja yang bertumbuh dengan sehat, terutama mengacu pada visi gereja kita menjadi gereja pembawa berkat adalah mari kita menjadi jemaat yang bergairah. Kok saudara bergairah terus belajar firman Tuhan, berkomitmen, tanggap. Nah itu pasti akan membuat gereja kita semakin bertumbuh. Siapapun kita, ya, baik saudara yang adalah anggota penuh GKT Balung, atau saudara sebagai simpatisan, bagi saya, saudara beribadah di sini, saudara makan rohani di sini, semuanya kita sama. Mari kita sama-sama bertumbuh karena kita adalah satu keluarga. Saling mendukung satu yang lainnya, menopang dan menguatkan satu sama lain. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan menolong setiap kita. Kita berserah diri, kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh mendirikan gereja di tempat ini, jemaat GKT Balung ya Tuhan. Dan kami rindu supaya gereja ini, jemaat ini boleh semakin bertumbuh, sehat, kuat dan benar dalam Tuhan, dan juga boleh mencapai visi gereja ini menjadi gereja pembawa berkat. Tuhan tolong setiap kami, jadikan kami masing-masing boleh menjadi jemaat yang terus bergairah, yang terus memiliki komitmen dan yang taat. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih, kiranya firman-Mu boleh menolong dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon ya, yang lebih dalam lagi ya, saudara kita ya, saya sudah kontak ya. Ini tadi gestarnya yang saya undang ke sini ya. Ada bintang tamu yang saya undang ke sini ya, jauh-jauh ini dari Tangerang ya. Sensan akan mempersembahkan sebuah pujian ya, yang juga menolong kita supaya kita boleh terus dikuatkan ya, bahwa firman Tuhan itu sungguh memberkati kita ya, supaya kita boleh tetap setia dan kita boleh tetap bersama pada firman Tuhan saja. Silakan Sensan ya. Ini yang tadi saya katakan ya, saya undang ini jauh-jauh ya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku
siang hari ini. Dari mana ya? Dari Tangerang tadi ya Elosi. Sulit sekali loh undangnya. Baru hari ini bisa datang. Oke, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Silakan yang bertugas menjalankan kantong persembahan. Maju ke depan. Kita pujikan, bersyukur pada Tuhan Yesus. Amin, terima kasih. Jemaat kami persilakan duduk. Selanjutnya kami serahkan kepada salah seorang donatur menyampaikan kata jemaat. Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sungguh kita patut mengucap syukur pada Tuhan kalau kita pada sore hari ini boleh bersama-sama hadir di tempat ini, walaupun cuaca tidak mendukung, tapi biarlah kita tidak mengurangi semangat kita untuk selalu bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengucapkan terima
kasih dan kami juga mengucapkan syukur jikalau pada saat ini kami boleh membawa keluarga besar kami untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami, baik itu adik-adik kami, keponakan, menantu, cucu, semuanya boleh hadir dalam keadaan kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bukan kita dengar saja, tetapi kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Biarlah kita mau menjadi mempunyai gairah, komitmen dan tanggap sehingga kita menjadi gereja yang kuat dan sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semua yang melayani pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan saudara. Untuk warta persembahan ibadah umum tanggal 23 Maret, kehadiran pagi 33 orang, sore 33 orang, kas umum pagi 855.000, SK pagi 430.000, kas umum sore 1.440.000, SK sore 617.000. Untuk keperluan ADS 500.000, IS 2.500.000. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mohon dukungan dari para orang tua agar anak-anaknya dapat mengikuti sekolah minggu dengan giat supaya mulai dari kecil anak-anak mengenal Tuhan dan hidup. Persekutuan doa malam hari Kamis 3 April pukul 6 petang mengundang kehadiran jemaat untuk melayani sebagai pendoa-pendoa syafaat. Untuk persekutuan remaja muda hari Sabtu tanggal 5 April pukul 5:30 sore dengan tema Connect and Sing, mengundang kehadiran semua kaum remaja pemuda dan dukungan dari orang tua agar anak-anak remaja pemuda kita dapat bertumbuh dalam iman mereka. Persekutuan ngopi kaum pria akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 April pukul 6 petang di Pastori lantai 2, mengundang kehadiran semua kaum pria agar dapat bertumbuh bersama dalam iman dan kerohanian. Kebaktian Paskah Gabungan KW Wilayah 4 akan dilaksanakan pada hari Senin 21 April pukul 5 sore di GKT Jember. Bagi kaum wanita yang mau ikut dapat mendaftar terlebih dahulu kepada Ibu Hani atau Ibu Juanita. Pendaftaran paling lambat tanggal 13 April. Dress code kebaya atau batik. Mengundang kehadiran semua anggota paduan suara untuk berlatih setelah kebaktian sore ini di dalam rangka persiapan kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Rangkaian kegiatan Paskah tahun 2025 GKT Bandung, doa puasa hari Senin sampai Jumat tanggal 14 sampai 18 April. Kebaktian malam refleksi hari Kamis 17 April. Kebaktian Jumat Agung dan perayaan Perjamuan Kudus Jumat tanggal 18 April. Kebaktian perayaan Paskah Minggu tanggal 20. Untuk petugas ibadah minggu depan yang pagi hari, pengkhotbah Pendeta Alicia, Liturgus Bapak Limiau, pemusik Alfum, singer Misnoto dan Lesu Adinda, pewarta Penatua Sri Sukmin, penyambut tamu Yosafat, doa persembahan Misnoto. Untuk yang sore hari, pengkhotbah Pendeta Alicia, Liturgus Silia, pemusik Alfum, singer Andayani dan Dani, pewarta Penatua Noni Octaviana, penyambut tamu Bapak Buhandre, doa persembahan Penatua Noni Octaviana. Untuk doa hari Kamis 3 April, pemimpin Pendeta Alicia, bacaan Alkitab 1 Tawarikh 24. Sekian rasanya atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
kasih untuk wartanya. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Leslie bahwa hari ini 3 keluarga yang boleh melayani, dan sebelum menutup ibadah pada sore hari ini, kami 3 keluarga akan mempersembahkan sebuah pujian. Kami persilakan keluarga Bapak Jun, keluarga Bapak Koan, dan juga keluarga Bapak Bian. Pujian ini menyatakan untuk tekad kami lebih cinta pada gereja kami, terutama pada GKK Bumi. Silakan menjadi depan tekad. Ku cinta gereja. Ku
Silakan menutup ibadah pada sore hari ini. Pujian doksologi sebagai penutup doa berkat oleh pendeta Isil kita aminkan dengan pujian amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, penebusan dan keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan penghiburan di dalam kuasa Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, yang telah memilih dan memanggil kita, kiranya senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dalam kehidupan rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, masa depan anak-anak, dan juga dalam setiap pelayanan kita, sehingga kita boleh sungguh menjadi gereja yang bergairah, komitmen, dan akal. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, karena kami sangat mengerti hanya oleh pertolongan-Mu lah kami ada saat ini, dan oleh karena kasih-Mu kami dapat berkumpul bersama-sama di gereja-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Saat ini ya Bapa, saat ini ya Yesus, dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami akan menikmati santapan makan malam ini bersama-sama. Sebagai ucapan syukur kami, karena kami percaya di dalam nama-Mu ada berkat dan pertolongan bagi gereja-Mu saat ini. Dan kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir pada malam hari ini menerima berkat yang asalnya dari surga, berkat dari Tuhan Yesus sendiri melalui makanan yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami imani saat ini kami sudah beroleh berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih.